Kejaksaan Agung mengungkap bahwa para tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang diduga mencampur bahan bakar minyak jenis RON 90 untuk dijual dengan harga RON 92. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar mengungkapkan bahwa 3 direktur subholding Pertamina secara sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri melalui rapat optimasi hilir. Akibatnya, minyak mentah dan produk kilang yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri justru diganti dengan impor. Sementara minyak yang seharusnya digunakan di dalam negeri malah diekspor. Dalam proses pengadaan impor ini ditemukan adanya pengkondisian pemenang tender yang telah ditentukan sebelumnya. Kasus ini berawal ketika pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 yang mewajibkan Pertamina mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Benarkah ada oplosan Pertalite menjadi Pertamax? Lalu bagaimana modus operandi yang dilakukan para tersangka? Dan apa langkah tegas dari pemerintah serta aparat hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas? Ya, ini masih kemudian marak dibicarakan oleh masyarakat, baik itu di media sosial maupun juga dalam sejumlah dialog di media mainstream. Karena kalau kita lihat ini Pertamina sendiri sudah memastikan bahwa BBM jenis Pertamax atau RON 92 yang dijual ini sudah sesuai dengan spesifikasi. Ini pula yang kemudian diyakinkan oleh Kejagung agar masyarakat kemudian tak kembali gundah. Tapi kalau kita lihat dari segi kasusnya sendiri pemirsa, nampaknya tak hanya berhenti dari Pertamax yang dioplos saja, tapi lebih dari itu, dari mulai kasus dugaan ekspor impor yang diatur sedemikian rupa, belum lagi harga yang di markup sehingga negara harus melakukan uang yang lebih besar agar masyarakat yang bisa membeli BBM. Ini akan kita bahas karena masyarakat tentu harus mendapatkan informasi yang clear mengenai hal ini. Apakah betul ada oplos-mengoplos dari PT Patraniaga yang juga sudah dijual di setiap SPBU, dan juga bagaimana kalau kita lihat dari segi hukumnya. Kami akan mengajak Anda berbincang dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia malam, ada Mas Yudi Haryo selaku mantan penyidik KPK. Selamat malam, Mas. Mas Yudi Purnomo sudah bergabung sama kami. Kami juga akan sapa ada Pak Tri Yuswi Jayanto Zaiduri, ahli konversi energi Fakultas Teknik dan Dirgantara ITB. Selamat malam, Pak Tri. Nah, kita ingin tahu betul sebenarnya Pak Tri, kalau melihat dari kasus ini, karena kalau saya gitu ya sebagai orang awam gitu dan juga publik mengikuti kasus ini dari mulai Kejagung menyampaikan betul ada oplos-mengoplos di sana. Jadi kemudian publik sudah kemana-mana pikirannya. Melihat lagi apa yang disampaikan di DPR, kok nampaknya mengoplos bahan BBM ini nampaknya sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada. Jadi sebenarnya oplos-mengoplos ini sesuai dengan aturan atau tidak sih, Pak Tri? Ya, jadi kasus korupsinya mungkin nggak terlalu viral ya, Mbak. Yang viral justru oplos-mengoplosnya. Itu bagian dari korupsi kan? Kita dengarkan dulu ya. Oke, jadi ada orang menanyakan juga oplos sama blending apa bedanya? Sama, cuma beda bahasa aja. Satu bahasa Jawa, satu bahasa Inggris kan gitu ya. Cuman orang kita kan lebih suka pakai bahasa Inggris ya, lebih keren gitu mungkin ya. Nah, jadi blending atau oplos atau mencampur itu dilakukan oleh semua produsen bahan bakar, Mbak. Kenapa? Karena ada spesifikasi tertentu yang harus dicapai ya. Nah, kenapa kok harus dioplos? Karena hasil dari kilang, hasil pengolahan dari minyak bumi itu tidak langsung jadi Pertalite, Pertamax turbo, enggak begitu. Tapi yang terjadi adalah di tahap pertama yaitu destilasi, itu dapat yang namanya nafta atau nanti bahan baku untuk bensin lah gitu ya. Tapi dengan RON rendah. Nah, proses berikutnya ada reforming, ada cracking dan macam-macam. Kita akan dapat juga nafta tapi dengan RON tinggi. Jadi misalnya ketika mau bikin Pertalite, oh ini yang RON 88 kita campur sama RON 92 dengan perbandingan 1:1. Kita dapat RON 90 kan gitu ya. Atau yang lain mau bikin Pertamax, oh ini RON 90 kita campur dengan RON 94 lah gitu misalnya, sehingga kita dapat RON 92. Itu dilakukan oleh semua. Nah, kalau spesifikasinya sudah terpenuhi, baru kemudian bahan bakar itu bisa dijual. Dalam kasus ini dari kilang Pertamina Internasional dibeli oleh Patraniaga.
Kalau spesifikasinya belum masuk, Patra Niaga juga nggak mau beli. Karena nanti repot, harus memproses lagi, kan gitu ya. Jadi, oplos-mengoplos itu dilakukan oleh semuanya, Mbak. Termasuk produsen yang membuat bahan bakar yang diimpor sama Pertamina. Dia juga melakukan oplos juga. Sampai memenuhi spesifikasi yang diinginkan sama Pertamina. Tapi itu di kilang ya? Betul, itu di kilang. Jadi, Pertamina kan pasti ketika akan membeli bahan bakar, dia mengajukan, saya mau beli bahan bakar dengan spek seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian si penjualnya, sebentar, kita kontak dulu sama produsennya, bisa enggak, gitu kan. Nah, kalau bisa ya sudah, tinggal di harga, gitu kan ya. Nah, setahu saya harga price list yang ada di MOPS itu di Singapura, itu enggak ada untuk Pertalite, Pak. RON 90. Adanya RON 92. Kenapa? Karena di dunia internasional itu minim RON-nya itu 91. Jadi barang Pertalite itu barang khusus gitu ya. Oke, apakah ini yang kemudian juga menjelaskan mengenai pernyataan dari Kejagung pada saat awal mengekspos kasus ini bahwa dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS ini melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92 Pertamax, padahal sebenarnya hanya membeli RON 90 atau Pertalite atau justru lebih rendah, kemudian dilakukan blending sehingga menjadi RON 92. Ini maksudnya bagaimana, Pak Tri? Jadi ada kemungkinan, Mbak, memang referensi harganya di sana adalah RON 92 Pertamax. Cuman ketika yang mau dibeli adalah RON 90, maka ada mekanisme diskon. Kalau barang yang tersedia melimpah, kemungkinan diskonnya banyak. Kalau barang yang tersedia terbatas, mungkin diskonnya sedikit. Nah, tinggal pertanyaannya atau kesalahan tinggal menyelidiki. Yang dibayar Pertamina itu harga setelah diskon atau sebelum diskon? Markup atau tidak itu markup maksudnya? Atau tidak gitu. Nah, mungkin kalau disitulah ada delik korupsinya gitu ya. Kalau memang dia membayar dengan harga patokan RON 92 tapi dapatnya RON 90. Oke, artinya yang disampaikan oleh Kejagung ini sebenarnya belum menjadi delik korupsi menurut Anda, Pak Tri? Ya kan semuanya finalnya di persidangan kan, Pak. Tinggal semua menghadirkan saksi, barang bukti, alat bukti yang mendukung itu untuk meyakinkan hakim. Tinggal hakimnya mau pro mana. Nah, itu dia. Kalau gitu, ini Mas Yudi nih yang akan menjelaskan. Artinya begini kan, tidak mungkin ya Kejagung ya sebesar itu memberikan keterangan yang salah, Mas Yudi, tanpa melakukan penyelidikan dengan berbagai ahlinya yang luar biasa. Ya, saya pikir kan ketika kemarin Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 plus 2 tersangka di hari berikutnya, artinya dengan 9 orang ini, maka yang terjadi adalah Kejaksaan Agung sudah mempunyai 2 alat bukti yang cukup ya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, pasti sudah ada hitung-hitungannya lah terkait dengan berapakah potensi kerugian keuangan negara di sana. Yang kalau saya lihat, mengapa kasus ini kemudian viral, Mbak? Memang ada 2 kemungkinan. Pertama kan terkait dengan kerugian keuangan negara pasti sudah jelas ya, terkait dengan disparitas harga. Ya, harga antara yang dibeli ya, kemudian spesifikasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, itu adalah ketika ramai ke masyarakat. Ya, ketika masyarakat kemudian menganggap bahwa mereka membeli Pertamax tapi rasa Pertalite. Itu dia, Pertalite tanpa antri. Iya, Pertalite membeli Pertalite sampai antri. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bicara mekanisme hukum, Mbak. Saya yakin bahwa 9 orang ini terlibat ya dengan masing-masing mempunyai kontribusi. Termasuk yang menarik adalah bahwa kasus ini kan begitu sistematis ya, dilakukan oleh anak perusahaan ya, kemudian direksinya terlibat. Ketika direksi terlibat, ya ini semua sudah menurut saya agak sangat menarik ya, karena biasanya kasus korupsi yang melibatkan orang paling atas itu kan hanya sendiri dia. Tapi ketika mereka sudah bekerja secara sesama, bikin jejaring, dan itu sebabnya, Mbak, baru 4 tahun ketahuan. Karena di antara mereka berarti sudah ada kesepakatan. Namun saya kan menelisik ya beberapa LKPN, karena di situ kan tersangkanya ada beberapa yang ngisi LKPN ya. Dari LKPN mereka itu menurut saya nggak terlalu signifikan loh hartanya mereka yang mereka jujur laporkan ya. Artinya misalnya di rootnya itu Patra Niaga hanya sekitar 18M. Ada yang 10M, ada yang bahkan 4M gitu ya. Itu mah gaji mereka aja di di BUMN itu gitu. Nah, sekarang yang menarik adalah dari 193 triliun ini, artinya hampir 2 triliun, kemudian dikali misalnya hampir kuadrat-triliun gitu ya. Kuadriliun, bahkan kita aja sulit menyebutnya karena jarang mendengar ini ya, Mas. Jarang mendengar itu, kuadrat-triliun itu kemana alirannya? Mbak,
ingat loh, ini adalah anak perusahaan. Anak perusahaan itu kan pertama, dia hanya menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya. Ya. Artinya kan nggak banyak dia. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dia dapat pengawasan yang ketat dari Pertamina. Dari holding. Dan yang menarik adalah ketika kasus ini terungkap, kita kan sebenarnya B aja. Karena emang sudah sering terjadi loh, Mbak. Jangankan di rut anak perusahaan, di rut Pertamina saja kena. Ya. Ya. Nah, kemudian yang menarik, kok seperti tidak ada niat bersih-bersih di sini. Ya. Mbak, kalau misalnya Patra Niaga itu tupoksinya adalah terkait dengan tadi Pertamax, Petralite, ya pasti harusnya ya pengawasannya ketat. Ada disparitas harga sedikit, orang kita bisa melihat seperti katakan oleh Pak Tri ya, bahwa kan kita bisa melihat harga di sana. Yeah. Lihat, jadi ketika misalnya Pertamina membayar, itu bagaimana? Ya, nah sekarang saya belum mendengar nih berapa sebenarnya feedback yang didapatkan dari masing-masing ini, dan apakah hanya sampai kemari? Oke, Mas Yudi, karena hati-hati juga loh Mas pernyataan Anda, karena jangan sampai kemudian tadi Anda sampaikan ada dugaan ini tidak hanya berhenti di Dirut Patra Niaga saja, tapi Pertamina nampaknya tahu, bahkan lebih dari itu. Di atas itu juga kemudian mungkin ada potensi di sana. Karena kalau kita lihat tadi siang sempat PT Pertamina kan juga sudah menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat dan juga bahkan membuka call center. Ini harus dijelaskan sesaat lagi ya Mas ya. Bisa jadi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita patut apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Kejagung untuk kemudian mengekspos kasus ini secara terang benderang, dan juga apa yang disampaikan oleh PT Pertamina pada siang hari tadi yang juga patut kita apresiasi pemirsa, di mana Direktur Utama PT Pertamina Simon Olesius Mantri merespon kasus korupsi minyak mentah dan Pertamax oplosan yang terjadi di PT Pertamina Patra Niaga. Jadi mewakili Pertamina, Simon ini kemudian memohon maaf dan bahkan juga berjanji akan mengevaluasi secara keseluruhan, baik itu mulai proses bisnis perusahaan khususnya hingga kemudian aspek operasional ya. Jadi dalam konferensi persnya, Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantri menegaskan bahwa kasus yang kini menjerat PT Pertamina Patra Niaga akan segera dituntaskan, baik itu soal impor minyak mentah hingga isu Pertamax oplosannya. Menurutnya kasus ini memang benar-benar menjadi pukulan bagi perusahaan. Pertamina juga kemudian mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum terkait dengan impor minyak mentah selama periode 2018 hingga 2023. Pertamina menyampaikan permintaan maaf atas kasus hukum tata kelola minyak mentah dan produk kilat. Kami akan terus berkomitmen untuk melakukan dan memperbaiki agar supaya tata kelola Pertamina jauh lebih baik. Pada kesempatan ini, saya sebagai pucuk pimpinan perusahaan juga akan berdiri di garis terdepan untuk memastikan agar Pertamina tetap menjadi kepercayaan dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekali lagi, mewakili keluarga besar Pertamina, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami akan membenahi diri. Kami akan PT Pertamina akan membenahi diri katanya Mas. Ya, saya pikir kan ucapan maaf dan kemudian akan mengevaluasi adalah suatu hal formal ya yang dilakukan ya ketika ada suatu kesalahan di dalam suatu perusahaan. Tetapi kan kita masyarakat menginginkan lebih ya, bahwa harus mengakui diri mereka bahwa tata kelola sistem anti korupsi, anti fraud ya, anti bribery itu gagal total. Gagal total Anda sampaikan? Iya, gagal total lah. Buktinya 4 tahun loh. Melibatkan pucuk pimpinan tertinggi ya, dan bukan hanya 1, 2. Dengan angka yang begitu luar biasa. Dengan angka yang begitu luar biasa. Dan saya belum melihat actionnya apa. Misalnya bahwa akan melakukan bersih-bersih atau paling
mudah ya, misalnya langsung memecat ya mereka yang menjadi tersangka ini. Ya, kan kita belum melihat seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka ya mencoba untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat pada Pertamina. Memang mau tidak mau, suka tidak suka, apapun terjadi dengan bahan bakar BBM kita, mau ada isu korupsi dan sebagainya, tetap Pertamina lah yang terdepan gitu kan, yang paling utama. Tetapi kan nggak seperti itu. Kepercayaan masyarakat bukan hanya sekedar ke Pertamina. Pertamina harus sadar bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah, walaupun termasuk BUMN. juga Anda tadi sampaikan, nampaknya kasus ini tidak hanya berhenti di Patraniaga saja, tapi nampaknya yang lebih tinggi daripada itu, baik itu Pertamina maupun juga kementerian. Betul, saya paham bahwa direktur utama yang saat ini kan secara tempus waktu itu belum menjabat ya, karena kan dari 2019 sampai 2023 kalau tidak salah. Namun beliau harusnya mempunyai tanggung jawab besar. Sekarang beliau harus mengevaluasi apa yang sudah terjadi kemarin. Ya, siapa saja tim yang selama ini melakukan pemeriksaan terhadap Patraniaga. Ya, mengapa hasilnya kok zonk? Mengapa kemudian yang tahu adalah penegak hukum seperti kejaksaan? Ini kan sangat menarik. Tadi saya katakan Mbak di awal bahwa ketika kasus korupsi itu berlangsung lama, kemudian melibatkan orang pucuk pimpinan, ya maka yang terjadi adalah mereka menciptakan suatu sistem rantai anti korupsi yang sulit ditembus sebenarnya. Anda melihat ini ada rantai sistem anti korupsi, sistem korupsi yang begitu luar biasa hingga dari struktur terendah hingga pucuk pimpinan tertinggi? Betul. Dan inilah yang menurut saya ya kita apresiasi pada Kejaksaan Agung yang berhasil mengungkap ini. Namun ya kita berharap bukan hanya sebatas dari perbuatan terkait dengan menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara, tetapi kemana saja aliran uang dana ini. Kan tadi saya katakan Mbak bahwa terlalu banyak. Misalnya 193 triliun dinikmati hanya oleh 9 orang ini. Kita coba telusuri kecurigaan dari Mas Yudi ini ya Pak Atria. Bagaimana sebenarnya skema pengawasannya? Karena kalau kita lihat berbagai perusahaan plat merah kan harusnya sistem pengawasannya betul-betul ketat dan juga berlapis. Pak Atria. Jadi bahan bakar yang akan dijual itu pertama harus sesuai dengan spesifikasi migas. Kalau enggak maka dia enggak dapat izin edarnya. Kemudian ketika sudah sampai di SPBU atau mau dijual ke masyarakat, itu ada mekanisme pengawasan juga Mbak yang dilakukan oleh SDM. Kemudian juga diawasi oleh BPH Migas. Harus dapat sertifikasi juga katanya. Betul. Nah kemudian hasil sampelnya itu kan dibawa ke Lemigas untuk diuji. Lalu Lemigas melaporkan hasil ujinya, apakah masih sesuai dengan spesifikasi atau tidak. Kalau tidak, pasti ada teguran, pasti ada sanksi untuk ke pengusaha SPBU-nya. Bahkan bisa kena sanksi pidana juga kan di penjara. Jadi tidak hanya sekedar menyangkut BPH Migas, Lemigas, kemudian ESDM, tapi juga menyangkut kepolisian juga. Jadi rasanya kalau kasus itu terjadi antara 2018 sampai 2023, 5 tahun, masa nggak ada apa-apa gitu, masa nggak ketahuan. Itu dia, gitu mengapa kan? Baru sekarang itu pertanyaan publik Pak Atria? Iya, masa nggak ketahuan gitu kan, masa nggak ada sanksi dan sebagainya. Yang ada sanksi kan pengusaha SPBU mewarnai pertalite-nya menjadi biru lalu dijual sebagai Pertamax gitu ya. Atau ada yang sopir transportirnya nakal keluarin beberapa liter. Ini lebih besar daripada itu padahal. Ditambah betul, ditambah air dan itu juga langsung ketahuan nyatanya kan gitu ya. Nah jadi kalau di dalam mekanisme penjualan bahan bakar itu, bahan bakar yang sudah jadi seperti yang diimpor ini, ya sudah Pak tinggal dijual aja, paling sama Patraniaga dikasih warna sebagai identitas. Jadi kalau misalnya Mbak beli Pertamax kok dikasihnya warna hijau, Mbak kan nggak mau. Loh itu kan pertalite gitu yang dimasukin. Kenapa kok saya cuma dikasih pertalite? Warna ini kan hanya untuk membedakan sebenarnya. Betul, untuk identifikasi sebetulnya. Sekaligus bagi konsumen juga sekaligus bagi SPBU-nya. Karena kalau sampai keluar dari dispensernya Pertamax itu warnanya hijau, berarti SPBU-nya nakal. Gitu kan. Nah, di depo Pertamina sendiri sebetulnya nggak pernah melakukan pengoplosan kecuali B40. Jadi P40 itu memang mencampurnya di depo karena biodieselnya dibeli dari pihak lain kan. Kemudian dicampurkan di situ dengan komposisi tertentu. Kira-kira gitu. Oke. Kalau kemudian begini deh, biar masyarakat kemudian juga lebih paham ya seperti saya masyarakat awam gitu. Kalau mendengar Pertamax oplosan, dugaannya kan seperti itu ya. Sebenarnya oplosan yang dimaksud ini Pak, apakah ini memang bagian dari upaya untuk menaikkan kualitas bensin itu sendiri atau ada upaya koruptifnya di sana? Oplosan yang dimaksud oleh Kejagung ini? Oke, kalau koruptifnya mungkin kerugian negaranya nggak ada ya Mbak. Nggak ada. Karena yang dirugikan kan masyarakat. Jadi misalkan dilakukan oplosan, ya seperti yang diinfokan bahwa ini bensin 90 dioplos sama 92.
Sehingga menjadi misalnya kalau 50-50 ya 91 gitu kan. Lalu dijual sebagai 92. Nah itu kan butuh effort, butuh usaha, butuh cost. Ada cost juga di sana. Ya, artinya kan akan mengurangi marginya justru yang diperoleh sama Pertamina. Tapi kerugian terbesarnya kalau memang terjadi seperti itu, berarti masyarakat kan yang harusnya dapat 92, ini kok dapatnya cuma 91. Nah kalau dari sisi negaranya mungkin dari pengadaannya tadi. Jadi ini kok beli 90 kok bayarnya 92 gitu kan. Itu mungkin dari situ. Tapi saya rasa mungkin kasus ini yang paling besar adalah kerugian negaranya karena minyak mentah sepertinya, karena volumenya lebih besar. Dengan total angka yang begitu luar biasa. Betul. Ya. Jadi nampaknya banyak pihak di sini Mas Yudi. Iya, jadi saya melihat Mbak, apalagi sekarang nih ada klasmen Liga Korupsi Indonesia ya. Lagi viral kasus ini tiba-tiba dia menjadi urutan pertama dibandingkan kasus-kasus yang lain yang pernah kita bahas di sini juga. Jadi Mbak, memang kita belum tahu secara lebih detail ya. Namun bisa jadi bahwa pertama memang ada markup-nya, ya. Kemudian untuk menutupi, karena tadi harga minyak itu kan terlihat ya, jelas ya di listing gitu ya. Jadi ketika misalnya markup-nya terlalu besar, akan kelihatan. Karena saya katakan bahwa pasti kan ada audit dong terhadap kegiatan prosesnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bisa juga untuk menutupi ya harga minyak yang kualitasnya di luar spek yang dibayarkan. Ya kemudian di-upgrade lah seperti itu dengan ya metode mereka yang paham gitu ya. Namun kembali lagi Mbak, bahwa ketika kita bicara ada perintah kebijakan dari direktur utama anak perusahaan ya, kemudian pastikan dia hanya bekerja kebijakan. Pastikan ada orang yang mengadministrasikan, mendokumentasikan, menegosiasikan. Ya, berarti semua udah punya frame yang sama. Itu makanya saya katakan berani nggak direktur utama ya melakukan bersih-bersih, ya periksa semua orang-orang yang terkait keterlibatan kasus ini. Ya tentu dari tahun sebelumnya ya. Iya, tentu kan dari Kejaksaan Agung tentu akan melakukan pemeriksaan ya. Oke, untuk kalau misalnya ingin normatif, oke lah masih menunggu dari Kejaksaan Agung, ya nonaktifkan dulu. Saya pikir itu yang ditunggu oleh masyarakat, bahwa ada keberanian selain tadi, apakah ada keberanian lebih dari sekedar menonaktifkan, ya kan? Jadi kalau hanya minta maaf, saya pikir itu kan juga sering viral di sosmed ya, minta maaf pakai materai gitu kan. Tapi kalau ini kan kita bicara lebih serius ya, kita bicara dengan kerugian negara yang sangat dahsyat. Dan kemudian tadi saya katakan Mbak ya, mengapa ini viral? Karena kemudian masyarakat menangkap, oh jangan-jangan ya BBM yang saya beli, Pertamax yang saya beli itu sebenarnya ada Petralite, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi ada sebelumnya ada viral ketika ya ada mobil yang tanda kutip agak rusak gitu ya karena memakai bensin yang sebenarnya dia udah membeli yang Pertamax gitu ya, kok masih ada korosi dan sebagainya. Jadi saya pikir ini masyarakat nggak bisa disalahkan ketika ada distrust seperti itu. Makanya cara untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat adalah dengan action. Nah itu dia, dengan action dan juga penjelasan nampaknya. Terlebih kan ini kan jelang arus mudik, kebutuhan BBM tentu cukup tinggi bahkan meningkat dirasakan oleh masyarakat. Apakah betul ini nanti bisa berdampak terhadap itu tadi, kerusakan-kerusakan kendaraan yang mereka miliki? Kalau memang kemudian betul di setiap SPBU ini RON yang dijual tidak sesuai dengan spesifikasi Pak Tri. Dijawabnya saat lagi ya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, dari hulu hilir Pertamax oplosan mengalir itu judul kami. Jadi kemudian kami butuh keyakinan juga pencerahan Pak Tri begitu ya, betul atau tidak kalau kemudian kita lihat dari waktu korupsinya begitu ya, tindakannya 2018 hingga 2023. Betul tidak sih pada tempo itu begitu ya, Pertamax yang dijual di setiap SPBU Pertamina adalah Pertalite? Itu pertanyaan awam gitu Pak Tri. Oke ya, kasus itu kan berarti 2018 sampai 2023 kan lama ya Mbak, 5 tahun. Dan kalau memang benar Pertalite yang dijual sebagai Pertamax itu terjadi, itu mestinya banyak masyarakat yang akan merasakan. Ini kok kendaraan saya jadi berat begini. Nah, ada beberapa tuh sekarang tuh Pak yang mulai bermunculan tuh, kok nampaknya saya sering ke bengkel jadinya ya gitu Pak. Ya, kok jadi boros dan sebagainya kan mesti begitu ya. Dan atau jangan-jangan itu ya FOMO aja ya, psikologis aja. Ya, kadang-kadang begitu. Karena tidak semua orang bisa merasakan perbedaan kinerja dari
kendaraannya ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi, mestinya kan dari sisi pengawasan kan ketahuan ya. Kecuali kong kali kong semuanya gitu ya Mbak, semua pengawasnya, laboratorium dan sebagainya merubah data sehingga mengesahkan itu. Tapi itu dimungkinkan tidak dalam dunia migas kita? Sebenarnya kalau pengawasan itu jalan apa adanya atau jalan secara normal, mestinya enggak, mestinya ketahuan. Ya karena masyarakat sendiri sebetulnya kalau misalkan Patrania itu mencampur antara Pertalite dengan Pertamax. Di Pertamax itu kan ada aditifnya. Kalau dicampur 1:1 berarti kan tinggal setengahnya aditifnya. Nah aditif itu kalau justru konsentrasinya itu kurang atau dosisnya kurang, justru keraknya itu banyak. Di mobil, di kendaraan? Di kendaraan, di katup masuk itu Mbak. Nah kalau itu banyak berarti akan menghambat aliran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar sehingga dayanya kurang. Dampak ke kendaraannya apa Pak Tri? Dampak kendaraannya adalah performanya turun, Pak. Akselerasinya turun, kecepatan maksimumnya turun, boros, ya emisinya tinggi, tajam, gas buangnya dan sebagainya. Dan mestinya kalau itu terjadi, itu keluhannya kan mestinya viral kan, apalagi 5 tahun. Dan serentak kan. Tuh harusnya ya. Dan serentak, betul. Karena bahan bakar kan imbasnya pasti ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, kalau itu nggak ada, kemudian dari sisi pengawasan juga kelihatannya baik-baik saja, ya mungkin sebetulnya juga nggak ada gitu ya. Oplos-oplosan itu ya hal yang lumrah saja gitu. 92 memang dual dengan 92, 90 memang dual 90. Nah kalau mau lebaran nanti ya Mbak, itu kan kebutuhan masyarakatnya tinggi. Betul. Pertamina pasti juga nggak bisa kan mensuplai dari kilangnya sendiri, nggak cukup. Pasti banyak impor. Nah impor itu di luar kan nggak ada 90, adanya 91 ke atas. Jadi bisa jadi justru nanti masyarakat itu nerimanya beli Pertalite tapi sebenarnya dikasihnya Pertamax. Oh. Gitu. Karena itu tadi ya, ketersediaannya yang memang kurang. Ketersediaannya kurang, betul. Nah, pegawai Pertamina sendiri kalau lebaran bukannya seneng Mbak, bukannya bisa cuti. Enggak, malah jadi satgas. Harus menjaga ketersediaan bahan bakar di semua wilayah gitu. Ya, tapi kalau sudah seperti ini nampaknya masyarakat mau bagaimanapun justru jadinya trust issue begitu ya. Coba kita lihat dulu ya bagaimana kemudian modus dan juga peran operandi dari 7+2 atau 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung ini. Kami tampilkan untuk Anda di layar kaca pemirsa. Coba kita akan baca juga bagaimana kemudian ini modus dan juga masing-masing peran dari setiap orang. Ada tersangka baru korupsi tata kelola, ada 2 orang yaitu ada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, ada Maya Kusmaya, dan juga kemudian VP Trading Operation dari PT Pertamina Patraniaga, ada Edward Korn. Ini adalah 2 tersangka tambahan yang kemudian baru dirilis oleh Kejagung, di mana Maya Kusmaya ini perintahkan dan juga memberi persetujuan ke Edward untuk blending atau mengoplos itu dia produk kilang pada RON 88 dengan RON 92. Kemudian Maya dan Edward membeli RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92. Ini yang disampaikan oleh Kejagung, peran dari kedua tersangka ini jelas di sana disebutkan. Akibatnya pembayaran impor produk kilang pun jadi tinggi. Negara harus membayar lebih besar untuk masyarakat bisa mendapatkan BBM. Kualitas barang juga jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Penyidik Kejagung menahan para tersangka di rutan Salemba selama 20 hari. Total kalau kita lihat hingga saat ini dengan penambahan 2 tersangka tadi sudah ada 9 tersangka. Itu data dari Kejaksaan Agung dengan kerugian negara ditaksir 1 tahun di tahun 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Luar biasa kalau kita lihat Mas Yudi. Ya artinya tadi saya katakan ya, sistem whistleblower pun di antara mereka nggak jalan. Kayak tadi direktur utama, direksi yang lain, kemudian vice presiden, pasti ke bawah-bawah sampai yang ke teknisnya pasti setidaknya ada keterlibatannya. Entah itu perannya membantu ya ataupun bersama-sama. Tapi memang tadi sekali lagi saya katakan Mbak, kasus korupsi ini kan melukai hati masyarakat. Ya karena masyarakat pengguna kendaraan, ya pasti mereka mengisi BBM. Dan kita tahu bahwa mengapa ada masyarakat yang ingin mengisi Petramax selain karena kualitas, ya mereka juga paham bahwa kalau yang Petra kan subsidi. Jadi mereka berusaha oke, subsidi ada yang berhak lah, gitu ya. Kemudian mereka membeli yang Pertamax. Tapi kemudian ketika jadi kasus ini, yang membeli Pertamax kan terasa dikhianati. Betul. Ya. Kita tuh ingin dukung pemerintah kok malah ditipu gitu. Betul. Walaupun kemudian ya ada bantahan dan sebagainya. Tadi saya baca kan katanya sudah ada sampling ya ke beberapa tempat nggak ada. Tapi kan sekali lagi ya benar dikatakan oleh Pak Tri ya bahwa
kan sudah tidak ada sisa masa lalu ya, ya karena kan nggak ada bensin tahun 2023 ada yang sisa atau ada yang nyimpan gitu kan, nggak ada lah gitu ya. Nah, tapi saya lebih dari itu, bahwa saya harap ini Pertamina ya tentu sebagai aktivis anti korupsi saya berharap ini yang terakhir. Ya, jangan sampai nanti ini udah ada di klasemen yang pertama gitu ya. Kalau kita kayak istilah sepak bola ya, Barcelona kemudian dikudeta Madrid gitu ya. Jangan sampai nanti ada kasus-kasus lain di Pertamina yang seperti ini. Karena tadi saya katakan, kenapa kasus di Pertamina selalu berulang? Ya, karena pertama kan Pertamina terkait dengan BBM kan dia yang utama. Betul. Ya, perusahaan yang utama. Kemudian kedua, uangnya banyak di sana untuk membeli, kemudian juga dapat subsidi dari pemerintah. Nah, saya harap dengan direktur utama yang baru ini, yang tadi sudah minta maaf, ya, jangan main-main lagi. Ya, saya pikir segera bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Ya, saya paham. Ya, dilawan kan bukan orang biasa. Mereka sudah bercongkol dari lama. Ya, ini kan istilahnya adalah modusnya lama, pemainnya baru. Ya kan berganti-ganti lah. Tapi kan Anda paham lah dalam dunia hal semacam ini kan tidak semudah itu, Mas. Apalagi kalau sebenarnya disampaikan ini begitu menyayat masyarakat karena dari tempos deliktinya, waktunya 2018, 2023 itu ada masa-masa pada saat COVID-19 loh itu, Mas. Betul. Yeah. Nah, makanya kemarin saya nge-tweet ya bahwa di masa dan alhamdulillah banyak respon dari masyarakat. Ya kalau memang kejaksaan ingin tegas ya supaya ada efek jerah, bisa kok dituntut hukuman mati gitu ya. Karena apa? Karena kan tadi kondisi hukuman mati kan bisa dituntut dalam keadaan tertentu ya, termasuk bencana masa pandemi kan jadi bencana non alam gitu ya. Nah, kita harapkan seperti itu. Kenapa? Karena tadi sekali lagi kasus ini kan sampai kuadra triliun gitu ya. Saya aja masih sampai hakim bergetarnya ya gitu kan, karena kita udah masih terhenyak dengan 300 triliun timah yang waktu itu hukumannya 6,5 untuk 20 tahun. Nah, kita harap bahwa Kejaksaan Agung belajar bahwa ini udah tidak boleh lagi ada toleransi, ada korupsi, apalagi Pak Prabowo mengatakan bahwa koruptor harus ditindak dengan tegas dan keras. Iya, iya. Dan terakhir Pak, Anda tadi juga sampaikan ini jangan sampai kemudian masyarakat dan juga penegak lupa nih soal kasus korupsi utamanya ya Pak Tri ya. Iya betul, karena yang viral adalah oplosannya ya Mbak. Padahal sebetulnya kasus korupsi terbesarnya barangkali justru ada di minyak mentah itu. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun gitu kan. Tapi kalau kita lihat di zaman COVID antara 2019 sampai 2021, itu kan penjualan bahan bakar kecil sekali ya. Karena masyarakat kebanyakan di rumah saja takut lah dengan virus COVID kan. Jadi mungkin tidak bisa juga barangkali 193,7 triliun kali 5 gitu. Karena ada periode di mana pembelian bahan bakar, pembelian minyak mentah pasti sedikit gitu. Jadi ya memang harus dicari bukti-bukti pendukung, saksi-saksi yang bisa menguatkan itu entah dari kedua belah pihak gitu. Dan kemudian nanti kalau sudah ada keputusan di persidangan mungkin baru masyarakat akan oh begitu ceritanya gitu ya. Jadi mungkin barangkali setelah itu karena ini adalah produk dalam negeri ya Mbak. Ya masa kalah sama produk asing gitu kan. Sementara ini ya mungkin karena hilangnya kepercayaan barangkali berpindah sementara ke produk asing. Itu dia bagaimana kemudian tidak hanya menyelesaikan kasus korupsinya saja, pidananya saja, tapi juga mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap plat merah. Itu dia tadi. Terima kasih banyak Mas Yudi, terima kasih Pak Tri atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama Apa Kabar Indonesia Malam.